Kalau untuk support masih ada Yves, masih ada Selena juga masih ada. Chang'e mungkin, tapi kalau misalkan kita lihat mau safety Esmeralda cukup oke. Esmeralda biar nggak ada PVS gitu kan, tapi ya tergantung strategi dari setiap tim balik lagi. Hayabusa dan Ruby udah dikonfirm, sementara Hayabusa yes, Hayabusa diambil menjadi pick ketiga juga. Oke, menarik draft dari MBR. Ya, betul sekali, mereka udah punya 3 hero yang memiliki power yang cukup kuat ya. Dimana Hayabusa, ada Ruby juga. Hayabusa mungkin bisa masuk ke backline yang musuh. Entah itu Alin mungkin nanti dalam posisi yang cukup terancam dengan adanya seorang Hayabusa. Lalu ada Matilda yang mana dia bisa masuk ke arah belakang ngasih Gleaggle-nya. Kemudian juga ada Ruby yang bisa menahan di frontliner-nya. Ini bakalan berbahaya sih sebenarnya buat seorang Alin itu sendiri. Tapi nggak masalah karena dari Onyx Zenith juga mereka punya keranci yang mana kita tahu lah Insanity bisa dikombokan dengan flicker ke area belakang dan kemudian ada Kukla. Oke, Your mengambil team roamer is di banning. ketiganya. Kali ini Onyx semakin mantap lagi, dimana bandnya juga bakal bisa on point banget. Karena dia udah nggak takut lagi untuk nge-ban roamer ya. Dia udah mengamankan satu roamer dan tinggal ngabisin roamer yang dipindahin sama musuh. Tapi jangan salah, Ruby sendiri juga bisa ditaruh di posisi roam. Karena kemarin juga sempat kita lihat dari Princess Poe kalau nggak salah. Ya, Princess Poe kemarin menggunakan Ruby roamer dan ini sih kayaknya mereka bakalan nge-ban ke arah mid supportnya ya, karena nah ya betul Eve Your bakalan di-ban team is karena banning. dari MBR Delphin udah punya roamer, udah ada satu side lane dan juga jungle, mungkin tinggal sisa satu side lane lagi dan juga mid lane ya. Sedangkan dari Onyx Zenith mereka kekurangan jungle dan juga satu side lane lagi, mungkin boleh di ban MM-nya kah, karena kita tahu tapi Clar juga penggunaan alpanya bagus, mungkin gua rasa harusnya nge-ban alpha sih. Oke, dan kalau memang kita lihat dari strategi mungkin ya, dimana Xbox ini bisa juga ditaruh di jungle. Tapi kalau mungkin mau ngambil lebih safety, Roger salah satu jungle yang cukup oke dan langsung di ban ternyata Your nggak team dikasih is Roger. banning. Oke, Roger sudah di-ban kali ini oleh teman-teman dari MBR Delphin, yang mana kita tahu Roger ini cukup mandiri bisa dibilang. Tapi nggak masalah, menurut gua Clar masih ada opsi yang lainnya, entah itu Lancelot, mungkin Ranger, ataukah YSS. Dan mungkin dia nggak akan kepick Alpha lagi seperti biasanya, karena Clar ini terbilang cukup sering ya menggunakan Alpha. Oke, salah satu jungle yang memang sustain banget dari Alpha juga ini Your jadi team untuk is Raptors ini, banning. tapi Chang'e ternyata yang di ban. Dihabisin ya midnya ya. Benar-benar nggak ada mid lane tersisa, paling kalau Kagura memang mungkin? ini Kagura masih, Selena juga masih. Kalau memang terpaksa, kalau nggak salah ya, Nana. Ana ini dia suka main Lui dulu kalau nggak salah ya, Lui di season ya. kemarin Lui di juga turnamen lain. tapi masih ada Nana. Kita juga sempat lihat kemarin ada di match siapa gitu, gua lupa. Jadi ada midnya di ban sepenuhnya, tersisa Nana, dan menurut gua cukup efektif juga untuk nge-counter hero-hero yang bakalan maju ke arah belakang. Jadi ketika mau maju jadi Molina dan udah jadinya sulit juga. Tapi kita masih menunggu ban terakhir bakal gerak ke arah mana. Gua rasa sih nge-ban Alpha. Oh yes, ternyata gitu. Your Safety team sih is memang. picking. Tapi jangan salah, kalau misalkan kita lihat dari draftnya teman-teman MBR, mungkin aja masih bisa ditaruh Matilda ditaruh support. Nggak tahu, tergantung strategi lagi. Kali ini ada Brody, satu investasi late game yang cukup baik diamankan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Ternyata Rain hari ini nggak main Kimi ya, padahal biasanya kalau ada Onyx Zenith itu Rain itu Kiminya di respect banget, entah itu di atau di pick. Dan oke, udah ada Shadow Peak. Selena kali ini cukup bagus, sudah dibilang juga tadi sama Lim, dimana Selena bisa menjadi opsi untuk di arah mid lane, bagus juga. Karena ketika misalnya nanti dari seorang Parsha sedang Fidel Strike, mungkin bisa dibantu dengan lelenya dari Selena. Kemudian ada Esmeralda, kali ini sudah di pick. Oh enggak, ternyata bakal gerak ke arah Kagura ya. Ini sih damage-nya bakalan sedikit banget dari Kagura. Kemarin Paling yang kalah pakai di range-nya lebih jauh Parsha soalnya. kemarin yang pakai Kagura itu Chini ya. Yes, dan Kaguranya dikonfirm bersama dengan Esmeralda menjadi pick terakhir juga untuk teman-teman MDR. Sementara last pick untuk Onyx, apakah battle Xbox ditaruh di jungle atau dia bakal ngambil jungler satu lagi nih untuk diambil? Gue rasa ini bakal ngambil Alpha sih, nggak tahu kenapa feeling gue kayak ke Alpha gitu ya dari seorang Cloud. Ke Alpha entah mungkin tank jungler, karena menurut gue mereka butuh satu hero belakang lagi sih harusnya yang bisa untuk masuk ke arah Kagura. Tapi kalau kita lihat dari komposisi MBR Delphin sendiri, sebenarnya nggak ada hero yang benar-benar backline banget nggak sih, kayak Kagura bisa maju ke depan, Matilda juga gitu ya dah. Oke, Karina langsung saja di pick kali ini. Wow, Karina menjadi last pick juga untuk teman-teman Onyx. Ini cukup oke sih. Apalagi yang kita tahu untuk sekarang Karinanya nih lebih ngebuildnya ke arah tank. Yap. Dan ini bisa jadi frontliner tambahan. Jadi lebih sustain juga ya nanti di arah teamfight-nya, lebih gampang untuk masuk ke hero nya. Mungkin ya paling bisa masuknya nanti ke arah Kagura dan juga Matilda saja, karena mungkin Esmeralda terlalu kuat juga, sedangkan Hayabusa juga mobilitasnya cukup tinggi. Dan inilah
draft pick dari masing-masing tim antara Onyx Zenith dan juga MBR Delphin. So buat kalian yang lagi nonton, ayo didukung, ramaikan dulu kolom komentarnya, tetap positif, jangan lupa ramaikan hashtag tim yang kalian dukung dan jangan ada hujan-hujan. Oke, kali ini dengan Kagura Petrify-nya Ana. Ini konsepnya mirip sama Cini kemarin ya. Dimana Petrify ini bakal ngebantuin untuk kombonya masuk semua. Tuh. Jadi mungkin ini bakalan jadi satu ancaman dari seorang Kagura, apalagi kalau kita tahu Kagura udah dapat 3 item, itu bakalan mulai berasa sakit banget ke burst damage-nya. Dan ini dia, kita langsung aja masuk ke match pembuka kita di game pertama antara MBR Delphin versus Onyx Zenith. Here we go. Jangan lupa diramaikan, di-share dulu videonya sebanyak-banyaknya karena hari ini pertandingan seru banget. Oke, dan kalau kita lihat dari start buff, dimana keduanya sama-sama start dari red buff-nya, walaupun Little Wanderer-nya berada di arah bottom lane kalau nggak salah. Yap, ada di area bottom lane, dan kita lihat dimana dari Hayabusa bakalan gerak ke arah orange buff sama seperti kaminanya. Sementara itu kita lihat di area mid lane Lunar coba untuk memberikan sedikit banyak pusingan aja ke arah seorang Alin. Oke, mungkin kalau sedikit flashback kemarin dari Mei ini yang bagus itemization-nya, dimana dia selalu tahu apa yang harus dibuat terlebih dahulu, karena kalau tank ini nggak boleh sampai salah build. Soalnya duitnya tank ini romer nggak banyak gitu kan, ketika dia salah build itu benar-benar udah wah budgetnya langsung habis. Ya budgetnya langsung habis, terkuras ya, jadi nggak boleh salah item dengan kemungkinan gold yang lebih minim daripada teman-teman yang lain, jadi harus pilihan yang tepat. Oke, ini dari Taya nih ya sama Rain, cukup bahaya di area bottom lane, tapi mungkin Taya harus lebih berhati lagi. Dari seorang Rain ternyata cukup sakit berasa ke arah seorang Taya, dan kita lihat udah ada 2 player dari Onyx Zenith untuk setup di area bottom lane. Oke, Tiny Revenge bakal coba dimasak, tapi ternyata nggak jadi. Belum mau terlalu greedy, dan kali ini sudah datang dari Clar dengan level 4, harusnya dia bisa banget kalau memang mau melakukan sedikit dive. Tapi ini yang jadi PR sebenarnya dari MBR sih. Ini harus dibantu loh. Kalau misalkan nggak dibantu dia bakal kesulitan banget kali ini, dan udah mulai di-push lagi. Kelar udah mulai scouting di belakang, menunggu timing untuk masuk pastinya. Oh, ini sih Taya low banget. Tapi dengan ada minion oke, bakal coba di-dive aja karena turret Taya masih berhasil untuk sustain, dan yes menjadi first blood untuk seorang Kelar. Aduh, Taya nggak dicobain ya agro turretnya, tapi nggak masalah. Dan juga Alip menyusul kematian dari seorang Taya di area bottom lane, tapi Mai coba untuk kabur menggunakan bouncing ball, dan juga dari satu flicker kita lihat oke Turtle mungkin juga akan lumayan mudah harusnya ya didapatkan oleh MBR Delphin, tapi teman-teman dari Onyx Zenith tidak akan membiarkan itu. Kalau kita lihat udah bergerak rotasi ke arah Turtle ternyata. Oke, sudah mulai ditarik dari Turtle-nya, dan dimana Turtle ini harusnya bisa dikontes sih kalau emang mau gitu kan, karena udah mulai di scout juga sama Clar, sudah datang juga dari Mei-nya, udah mulai nempel semua, X-Borg juga udah datang. Ini bakal coba ada percobaan steal mungkin, dan Yin yang overturn keluar, berhasil di steal, ternyata masih bisa dibalikin lagi. Kali ini masih ada Peter air strike lagi, dan double kill berhasil diamankan oleh Clar, masih mengincar ke arah Lalanix, coba di flame shot dan harus down juga, 3 pemain bahkan. Wow, luar biasa. Teman dari Onyx Zenith setupnya bagus banget sih bisa gue bilang. Tapi kali ini Rain kita berada di arah bottom lane Taya, dan Rain nice banget di sana. Trading damage yang awalnya sudah diperhitungkan oleh seorang Taya akhirnya berhasil menumbangkan seorang Rain. Wow, ini tadi benar-benar pertarungan satu yang dimana juga bikin deg-degan sih, dimana hit terakhirnya tadi itu kalau sampai telat malah satunya lagi yang bakal down. Ini nggak kepencet kan biasa Rain ya, gimana, tapi bagus banget dari seorang Rain, seenggaknya bisa membuat dari Ruby-nya mundur, jadi seenggaknya mereka nggak ada yang saling push minion ya. Oke, dan kali ini cukup aman temponya, udah mulai menurun lagi. Balik lagi, kita dari kemarin emang lihat sih early game para ladies ini kebanyakan mainnya safe ya, jadi mereka benar-benar nungguin. Seenggaknya mereka punya beberapa item, tapi kita sudah Tiny Revenge masa kali ini coba menabrak seorang Taya, dan masih berhasil Tiny Revenge kena, tapi juga ada backup cukup baik dari seorang Clar, berhasil men-take down seorang Taya. Taya sih dibully habis-habisan ya di bottom lane. Ini keuntungannya untuk Onyx banyak banget sih, dimana tadi Turtle dia unggulin walaupun setupnya dilakukan sama teman-teman MBR, tapi sayangnya skill yang terjadi itu membuat networknya gede. Namun Yin yang overturn cuma untuk komit ke arah Mei, masih bisa survive juga dengan bantuan bouncing ball barusan. Oke, itu masih cukup tanky ternyata dari seorang Kufra kali ini juga strike. Coba dibuka, setelah itu kita lihat ada Lalanix yang hampir saja menjadi bulan-bulanan warga oleh teman-teman Onyx Zenith. Oke, bakalan balik farming lagi sih gue rasa. Ini sih mereka kayak seenggaknya dapat kill atau dapat objektif, udah habis itu mundur. Bener-bener mainnya itu super aman, nyari farming dulu. Kayak keculik itu jarang ya, kayak keculik tuh kayaknya jarang banget sih. Mereka lebih ke arah ganking, terus defense turret gitu. Dan setelah itu Turtle sudah up kembali. Turtle kedua, akankah
dimulai lagi oleh MBR Delfin kemudian di-steal atau akan dimulai terlebih dahulu oleh teman-teman dari Onyx Zenith? Oke, trappingnya cukup bagus sebenarnya dari Mai dan kelar. Mereka nggak langsung setup, mereka nunggu dulu takutnya misalkan dari teman-teman MBR mau setup dan karena nggak datang-datang ya udah mereka yang setup. Oke, coba di zoning oleh Lunar di sini dari seorang Ray kayak nggak bisa defend karena teman-temannya juga cukup jauh. Sedang melakukan eksekusi turtle di arah bottom lane, tapi kalau kita lihat Alif bukan sudah track coba untuk membantu dan membackup. Nah, Sierra ada di arah belakang. Wings by Wings digunakan kali, tapi Rain berhasil take down dengan shadow kill. Wah, ini oke banget sih, dimana teman-teman dari Onyx dia tahu porsi dimana. Dapat turret mid sekarang. Wow, ini map control bakal dipegang lagi dan Ana yang harus kabur dengan Umbrella Flea-nya barusan. Ini keuntungannya jadi makin double lagi sih dari Onyx. Ya, dapat mid lane juga ya. Dia dapetin turret mid lane, terus dia dapetin objektif lainnya, dan menurut gua ini tabungan early game yang cukup bagus sih sebenarnya dari Onyx Zenith ya. Early game-nya menurut gua dipegang sama Onyx Zenith, walaupun sebenarnya kita lihat juga tadi ada upaya-upaya yang cukup baik dari teman-teman MBR Delfin kayak curi kill atas orang Rain, karena tadi juga kebetulan Rainnya sendiri. Kenapa? Karena ada info dari Taya, ini nih teman-teman Onyx Zenith lagi pada turtle. Oke, berarti Rainnya bakalan sendiri, dan tadi momennya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Hayabusa, tapi sayang sekali ternyata ditukar dengan outer turret di arah mid lane ya. Yes, betul banget. Dan kali ini keunggulan gold semakin mantap lagi ke arah teman-teman dari Onyx. Tapi kalau kita lihat dari late game ya, mungkin asuransi late game yang dimiliki sama Onyx ini cukup pasti, dimana dia punya Brody dan Parsa ini semakin late game juga semakin berbahaya pastinya. Yep. Karena range-nya Parsa tuh jauh banget. Betul sekali, dan kita masih menunggu ada pause yang terjadi tadi. Pause-nya diminta sama salah satu tim, dimana balik lagi ini turnamen online, kita tidak memastikan semua berjalan lancar, tidak bisa memastikan semua secara berjalan lancar karena mungkin ada masalah koneksi atau mungkin mereka ada yang main dari rumah, kan nggak semua di GH. Mungkin kita tahu MBR Delfin ada di GH, tapi mungkin Onyx Zenith ada yang di rumahnya masing-masing gitu kan, atau misalnya lagi ada urusan yang tidak bisa ditinggal mungkin ya, mungkin lagi di fix juga sama teman-teman dari masing-masing tim biar pertandingannya berjalan secara lancar. Tapi balik lagi ke arah game, menurut gue sih Liv ini bakalan jadi sulit sebenarnya untuk teman-teman dari MBR Delfin kalau mereka nggak bisa cari seenggaknya Rain sama Parshanya, karena kalau kita lihat dari tadi nih Alif sama Rain bener-bener dapetin free farming gitu, dan nanti semakin banyak mereka makan itu bakalan semakin sulit lagi di counternya. Yes, dan ya kita bakal lanjut lagi di game pertama kita, mulai dilanjutkan. Dan kalau misalkan tadi pembahasannya memang ke arah late game lebih untung Onyx memang, tapi kalau misalkan kita menjawab gimana cara MBR, dia harus lebih galak lagi, harus lebih agresif lagi, memanfaatkan dimana jungler Hayabusa ini dia punya damage lebih daripada Karina. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari komposisinya juga mereka sebenarnya hero tabrak ya nggak sih dari MBR Delfin. Oliver mencoba digunakan oleh seorang Nasliera, coba untuk clearing wave aja, tapi terakhir ternyata masih memasakkan. Ini udah sudah habis, sakit banget, bakal coba digunakan fire missile-nya hanya untuk memberikan sedikit tekanan, tapi terakhir dalam bahaya, masih berhasil untuk mundur ke area turret. Oke, Turtle ada di arah top lane, ini bakal harus di set up sih sama teman-teman dari Onyx, nggak boleh dilepas lagi karena keunggulan 2000 ini cukup berbahaya. Dan masuk kali ini dengan Circling Eagle, ditabrak ke belakang Lunar. Oh no, backup yang sangat baik ternyata ditunjukkan dari teman-teman Onyx dan masih bisa survive dari Alin. Wah, sayang banget tadi Matildanya buka momen, tapi ternyata gak ada backup yang cukup baik ya, jadinya malah dia yang menyumbangkan nyawanya lagi. Tadi coba dibuka hanya untuk clearing wave aja. Oh, no. Yang gak dapet turretnya, dapet sih, itu tinggal satu kali colek aja. Dan ini dia MBR Delfin berhasil mencuri satu outer turret di arah top lane. Sayang banget tadi dari Crunchy harus mati. Kalau menurut gua mungkin bisa dia agak block turretnya, jadi fire missile-nya coba digunakan untuk minion aja sih. Burst loh ternyata. Sakit banget sih, dari Kagura udah mulai berasa. Itu dia ke arah seorang Rain. Tapi mungkin kalau ke Kufra atau mungkin ke Xbox nggak begitu berasa. Jadi ini Rain harus hati-hati, harus tahu banget infonya di mana sih dari seorang Kaguranya atau dari seorang Ane. Tapi ini menjadi informasi yang penting di mana tidak ada ultimate yang overturn dari Kagura ketika turtle mau di setup, dan kita bisa lihat dari posisi teman-teman dari MBRJ coba untuk mirroring. Yep. Karena part barusan coba untuk mengusir posisi dari Taya, namun cukup tanky. Oke, cukup tanky dari seorang Taya, dan kali ini Galantis akan coba untuk melakukan satu outer turret tambahan di area bottom lane. Kali itu kejaran strike dibuka di area Turtle. Nasliera akan coba putus, dan Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Dan mirroringnya bakal sampai di turret kedua di inner turret ini nggak boleh dilepas, namun shadow kill belum. Masih dapat shadow aja masuk ke arah dari Brody dari Rain, tapi masih belum membuahkan hasil. Bakal dicoba dijepit mungkin. Yes, aduh, bakal dimasak kita iron defense-nya. Apakah dapat satu? Oke, mengenai Lalanis dan juga satu player lainnya yaitu Lunar, tapi masih berhasil escape dari seorang Lalanis menggunakan shadow ke arah belakang.
paling nggak inner turretnya masih bisa ke defense. Ini kalau sampai nggak ke defense sih jadinya rugi ya, walaupun ditukar sama turtle tadi. Dan menurut gue sih dari Ember Delphin di sini lebih rugi dari segi turret ya, karena kenapa? Auto turret di arah midnya sudah hilang, itu membuat tidak ada pertahanan untuk seorang Kaguranya, yang mana mainnya jadi harus hati-hati lagi. Oke, dan kali ini memantapkan keunggulan sekitar 2000 yang dimana ini udah mulai stabil. Ini mulai bisa dikejar juga sama teman-teman MBR. Tapi kita bakal lihat nih, semakin late game memang semakin prima dari Onyx. Apakah dari teman-teman MBR punya strategi tersendiri ketika udah masuk late game? Namun Tyrant Rex bisa bertahan seperti dengan ada Purify barusan. Oke, bagus banget pertahanan diri yang digunakan oleh seorang Napliera tadi ya, balik lagi dengan seorang Esmeralda itu sulit banget sih buat bisa kill. Sementara itu ada satu wave di arah mid yang bakal coba di-push lagi dan lagi, dan dari MPR gak bisa terlalu memaksakan. Masih ada zoning yang cukup baik dari seorang Mai dan juga Kelar kali ini gak bisa dipaksakan outer turret di arah midnya ternyata. Oke, dan kali ini menguasai map dari teman-teman Onyx, nggak mau kalah juga dari MBR. Masih dipaksa untuk ngebuka Taran Revenge, kasih bon simbol lagi ke arah Lunar, coba di combo sama Kelar, namun tidak banyak damage yang bisa masuk, masih bisa survive juga. Oke, Navilera coba join fight, tapi menurut gua tidak akan jadi dipaksakan untuk inisiasi lanjutan, karena kalau kita lihat ternyata dari Reyna yang coba untuk dorong minion. Oke, ada Tyrant Rex yang tidak mengenai siapa-siapa, dan satu outer turret yang top lane berhasil diamankan seorang Rain. Ini Rainnya sih kalau gua lihat dari tadi sebenarnya masih cukup aman ya, walaupun sudah 2 kali terpressure. Setelah itu bakal coba dikepit Naviera. Oke, ada Lunar coba masuk ke area belakang dan juga dibuka feeder airstrike kali ini. Inner turret menjadi tujuan untuk seorang Rain. Setelah itu bakal ke arah belakang dan seorang Hayabusa berhasil mendapatkan Alin. Dan juga kita lihat dari seorang Mike yang mudah-mudahan menggunakan bouncing ball, tapi Rain masih cukup free hit di area belakang. Kelar kali ini going to fight, dan ternyata seorang Lunar berhasil di take down oleh Rain. Oh, ini posisi yang bagus juga tadi dari Lalanix, dia bisa banget untuk langsung ngambil ke bagian backline-nya, dimana Alin tadi sempat ditumbangkan, dan ini informasi yang sangat penting dimana sudah tidak ada satu damage dealer yang cukup tinggi juga dari teman-teman Onyx, dan ini membuat korban selanjutnya itu dari Mei, dimana Tyrant Revenge-nya tadi dan Tyrant Rage gak berhasil connect di momen yang pas, dan akhirnya bisa banget untuk dibalikin. Betul sekali, sayang banget tadi kalau misalnya Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage yang kena sih harusnya bisa ada momen ya buat teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi nggak masalah, kita lihat udah ada Turtle kali ini sudah up di Land of Dawn, yang mana mungkin menurut gue ini dari masing-masing tim bakal melakukan push di masing-masing lane, baru coba komit Karalon. Sementara itu melihat Naviera ternyata mencoba untuk usil mengganggu seorang Crunchy, dan juga kita lihat mid lane Mai coba saling sapa menyapa dengan seorang Lunar. Tidak ada inisiasi karena wave-nya juga masih sama-sama jalan ya. Oke, dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari move, MBR bakal unggul move dimana Esmeralda dia clearingnya lebih cepat, dia udah motong dan dia bisa banget kalau emang dia mau jalan ke arah Lordnya. Namun pertanyaannya, akankah MBR ngebuka setup? Oke, melihat dari gold yang tinggal jauh dan ada feeder airstrike lagi-lagi berhasil menumbangkan seorang Mai. Info yang sangat baik, berarti teman-teman dari Onyx Zenith sekarang lagi menang jumlah. Kalau misalnya mereka mau coba untuk start Lord itu nggak masalah sebenarnya, karena udah ada info dari Crunchy juga kalau Esmeraldanya ada di area bawah, dan juga kali ini Mai coba zoning ke orang yang ada di depannya, di mana Lalanix coba untuk mengganggu tapi nggak akan bisa untuk maju lagi. Oke, hati-hati. Kita lihat Ali coba membuka feeder airstrike kali ini, dan juga di seorang Kufra yang berhasil men-take down seorang Hayabusa. Setelah itu Lord berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Zenith, menambah keunggulan gold yang mereka miliki terpaut hingga 2000 ya, kalau nggak salah 2000 lebih lah ya, 3000 sekarang. Ini dengan adanya keuntungan Lord lagi bisa banget sih sebenarnya kalau untuk ngambil inhibitor, mungkin 1 atau 2. Memang belum jadi Lord Enhance, tapi nggak masalah karena teman-teman dari Onyx juga udah unggul dari segi network. Yap, betul sekali. Dan kita lihat kali ini Crunchy ternyata Manasera kalau sama dibuka kali ini, tapi Crunchy masih cukup bertahan hanya dengan fire missile-nya aja, clearing wave, sementara teman-teman yang lain melakukan push. Jadi tugasnya Crunchy mungkin kalau nggak split push, dia cuma untuk nahan Esmeralda-nya biar nggak join gitu kan ke arah team fight. Oke, dan ini coba untuk dibersihin 1 lane biar nggak 3 lane push, tapi masalahnya udah mulai dijagain nih sama teman-teman dari Onyx. Udah mulai bergerak ke arah bottom lane juga, namun Lalanix kita bisa lihat masih sibuk untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Mid lane coba untuk di press lagi kali ini dengan Cold Shadow mundur. Aduh, sayang banget sih ini teman-teman dari MBR Delphin tersisa 3 ini turret dan juga 1 inner turret di arah bottom lane, yang mana menurut gue bakalan coba di-commit aja kali ini. Kelar coba masuk memukul mundur seorang Naviera dan seorang Crunchy masih cukup berani maju ke arah depan, dan kali ini menurut gue inner turret di arah bottom lane bakalan di-commit langsung, akan didapatkan dengan sangat mudah tanpa adanya defense yang dilakukan oleh teman-teman dari MBR Delphin. Oke, dan coba untuk menuju ini turret sakit banget barusan kita strike dan masuk dari Kelar.
masih ada Petrify yang sangat baik, namun kali ini inhibitornya berhasil dihancurkan. Counterpart memory 1 hit lagi masih bisa satu, flame shot pun gak berhasil connect. Ya, betul sekali. Hampir aja. Tadi kalau saya Matildanya kena flame shot, harusnya bakalan ter-take down. Tapi nggak masalah, menurut gua Lord berhasil dihancurkan dengan sangat mudah ternyata oleh teman-teman MBR Delfin, karena itu masih Lord pertama. Cuman dapat 2 keuntungan, itu mereka dapetin inner turret di bottom lane bahkan sampai ke inhib turretnya. Jadi mungkin ini akan lebih mudah lagi buat teman-teman dari Onyx Zenith. Sementara itu mungkin dari MBR Delfin, bener banget kata Lin, mereka harus main lebih galak lagi mengingat komposisi yang mereka miliki ini mainnya harus agresif. Tidak ada strike dibuka kali ini untuk memukul Ana mundur ke arah belakang, tapi Lunar masih ada penyelamatan yang cukup baik ternyata dari seorang Lunar. Dan menurut gua nggak akan dimajuin lagi karena sebenarnya gini, dari Onyx Zenith ini lagi ahead kan kondisinya, bisa kita bilang dengan gold yang melampaui 4000. Tapi kalau misalnya mereka coba maksain dan coba greedy, ini bisa jadi momen comeback. 4000 itu sekalinya di comeback bakalan terkejar harusnya. Yes, dan kali ini mungkin agak sedikit saran ini untuk Ana, mungkin harus ambil bas-bas yang gak kepredik. Karena dengan Kagura versus Parsia ini, kalau dia nggak menang bas, dia nggak akan bisa sampai ke Parsia. Dan Tyrant Reset berserta Tyrant Rex juga dikeluarkan, langsung ditarik dengan guiding win, masih bisa selamat. Oke, untungnya ada guiding win dari seorang Matilda. Kalau nggak tadi menurut gue mati sih, kan Tyrant Reset dan Tyrant Rex. Terus juga ada dibantu dengan feeder airstrike, itu bakalan langsung hilang. Dan itulah keuntungan menggunakan Matilda, tapi hati-hati Lunar coba untuk membuka map dan sudah mulai terdeteksi 3 player dari Onyx Zenith. Sementara itu kita lihat Lord akan hadir sebentar lagi, sekitar 60 detik ya, dan bakal ditungguin aja atau di setup. Ini masih ya, Crunchy udah mulai terbaca ternyata gamenya oleh seorang Lalanix atau teman dari MBR Delfin. Crunchy ini selalu misah dari teman-temannya, joinnya terlambat dan kayak bakal coba dijepit. Kali ini Lalanix coba masuk, ditemani oleh seorang Lunar. Kali ini bakalan coba untuk diambil gak, oke bakal ditabrak oleh seorang Matilda kali, tapi masih escape karena bakal ada pick yang cukup baik ternyata dari seorang Crunchy. Tapi di top lane ternyata nggak sama kejadiannya ketika Navilera yang coba untuk dikejar, dia tidak punya Purify dan ternyata masih berhasil mendapatkan kill karena Crunchy. Dan kali ini tidak ada 2 XP laner dari masing-masing tim. Kayak pertukaran yang sama aja gitu kan, mereka sama-sama kehilangan XP lainnya, tapi diuntungkan lebih ke arah Onyx Zenith, dimana goldnya jadi makin menjauh ke arah 3000 gitu kan. Ini kita lihat kali ini Lord 11 detik lagi juga akan hadir di Land of Down. Dan gua rasa dari Crunchy juga ditemani dengan Clar tadi sudah mulai setup di area Lord. Sementara itu kita bisa lihat Brody-nya sekarang dikasih makan nih sama teman-teman dari Onyx Zenith. Ini bakal jadi bahaya lagi. Investasi late game bakalan bakalan jadi tabungan yang penting, yaitu adalah seorang Raid. Dan Raid-nya kalau kita lihat dari tadi sedikit banget. Oke, tapi ini bottom lane menjadi PR tersendiri untuk teman-teman dari MBR karena yang kita tahu minionnya udah besar dan ini bakal auto push tanpa ada yang nge-push gitu loh. Dengan minion sama minion aja udah pasti menang sama Onyx. Dan kali ini coba ditarik dari kelarnya namun sangat tanky dan akhirnya harus mundur teman-teman dari MBR. Oke, bagus banget. Di sini kita lihat dari Lalanix memanfaatkan mobilitas yang cukup tinggi untuk melakukan split push karena dia tahu ini teman-teman dari Onyx Zenith bakal langsung gerak ke arah Lord. Sementara itu Navilera coba mengganggu dengan cukup tanky. Oke, bakal coba ditabrak kali oleh seorang Lunar. Pada si Lunar dari belakang Crash main, tidak refleks dibuka. Navilera masih cukup tanky di arah belakang. Akan ada yang buta di sini menyusul. Apakah ada shadow kill yang connect dan yes berhasil menemukan satu player, tapi ditukar dengan kematian seorang Navilera. Rain masih cukup free di arah belakang, harus mundur dulu seperti dari MBR atau masuk ke arah Rainnya. Itu Rainnya free banget sih. Mereka mau gebukin teman-teman dari Onyx Zenith, itu mereka harus lihat Rainnya dulu karena mereka gebukin Bukra dari tadi dan Rainnya ngehit balik gitu. Oke, dan kali ini harus kehilangan 2 pemain dari MBR, namun mereka mendapatkan mapnya, mereka mendapatkan visionnya. Walaupun memang sekarang harus mundur dulu, tapi paling nggak ini bisa ngedelay lagi. Sementara kalau kita lihat dari Onyx udah mulai coba untuk setup lagi ke arah Lord. Ya betul sekali karena infonya udah jelas ya, dari MBR gak punya 2 player, sehingga kalau mereka mau kontes mereka menang jumlah harusnya dari Onyx Zenith. So ini bakalan cukup aman, tapi kita lihat ada Lunar kali ini coba mengganggu lagi dari seorang Crunchy. Coba dari depan Lordnya berhasil di-secure kali ini oleh seorang Clar. Sementara itu bakalan mundur dari masing-masing tim karena kalau bisa dipaksain mereka lagi kurang jumlah tuh MBR Delfin ini. Oke, dan Lordnya menuju ke arah bottom lane, tidak ada inhibitor lagi memang, dan ini bisa banget kalau Lordnya mau dijadiin bait sih. Dijadiin bait aja, fokusnya ke arah mid sama top lane, dan strategi push seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman dari Onyx. Iya, buka boleh buka gitu, kelihatan semua gitu. Iya. Dan kita Onyx Zenith ternyata sudah melakukan push di
3 lane sekaligus, dan Lord sudah hadir bakal ditemenin juga sama 3 player dari Onyx Zenith. Kali ini udah ada seorang Kufra, Parsha dan juga Karina yang coba memantau pergerakan Lord. Setelah itu Crunchy bawa rombongan satu wave ya di area top lane dan sudah mulai ternotis ternyata oleh seorang Hayabusa. Setelah itu dari Nafiliera, Ana dan juga Lunar coba untuk memanfaatkan Lord kedua kali ini, dan di arah tim lane ada di refleks coba dibuka untuk running out terutama dari MPR Delphin. Saat ini sudah jarak plan berhasil didapatkan dan juga akan coba masuk, tapi dan Lunar coba menabrak satu player. Crunchy masih cukup bertahan di arah depan Tayap, dan bicara selanjutnya dan dia berhasil ke down oleh seorang Xbox Last Insanity dibuka kali ini menuju ke arah base dan akan terbuka lebar. Ini dia dengan pertama untuk Onyx Zenith. Oke, dan ini bisa dibilang memang keunggulan yang dari Onyx ini udah dipastikan semenjak turtle ketiga. Dimana keunggulan itu stabil di angka 2000 dan MBR ini susah banget mau ngejar ketertinggalan gold yang dimiliki sama mereka. Dan kalau kita lihat dari scoreboard, mungkin Clar keluar sebagai MVP dengan angka yang sangat bagus 516, full build defense tanpa adanya Calamity Reaper. Biasa kita melihat Karina dengan build defense, dia ada satu Calamity Reaper, tapi dia menggunakan Thunderbelt sebagai penggantinya. Oke, dan kita lihat dari teman-teman MPR Delphi di mana ada Nafiliera yang berhasil mendapatkan MVP, itu cukup pantas ya menurut gua, karena kita lihat tadi beberapa kali sifatnya jadi cukup alot dengan adanya Nafiliera. Nah, maka dari itu sempat beberapa momen Onyx Zenith baca nih, oh ini Nafiliera udah mulai nyusahin, akhirnya tadi ditukarkan yang lainnya ke arah Crunchy gitu. Xbox berhasil didapatkan oleh Hayabusa, lalu Nafiliera juga dipukul balik, akhirnya mereka bisa dapetin Lord. Maka dari itu mereka pintar